kalau doa yang disampaikan tadi itu mudah-mudahan, nah tentu kita mengatakan mudah-mudahan dikabulkan. Mental sikap-sikap penjajahan itu bahasanya kami, nah itu adalah penguasa ya, karena posisinya adalah kami di sini orang yang sedang mendapat amanah. Siapa yang mendapat amanah itu? Mulai dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, MPR, DPR RI. Jadi semua mereka yang sedang mendapat amanat pengelolaan negara, ya, apalagi kemarin itu berkali-kali kita lihat di media sosial, Presiden Jokowi mengatakan dia mencium aroma kolonial di Istana Negara dan di Istana Bogor. Nah, padahal Jokowi tinggal di Istana Bogor dan di Istana Negara. Jadi aroma kolonial itu dia cium itu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, siapa yang jadi penjajah itu? Pernyataan Menteri Agama itu, apakah satu pernyataan yang tulus atau satu pernyataan yang dia juga tidak tahu lagi apa yang mau dikatakan? Nah, kalau kita ingin menarik apa yang terkandung di dalam isi pidato itu atau dalam doa itu, ya ini sebenarnya satu kesadaran tidak berhenti pada pernyataan. Jadi kalau dibilang hari ini bangsa kita menjajah bangsa sendiri, itu satu fakta, ya kan? Dan kenapa? Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com, edisi khusus Bulan Kemerdekaan, didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik BB. Edisi spesial Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 negara kita tercinta, Republik Indonesia. Saat ini saya berada di kediaman Bang MS Kaban, di tengah-tengah suasana ceria, suasana gembira. Jadi kalau Anda mendengar banyak suara-suara, itu suasana perayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal Pak Kaban. Pak Kaban, ini biasa ya, setiap tahun di halaman rumah Pak Kaban ini ramai dengan suasana seperti ini? Ya, alhamdulillah. Jadi setiap ada hal-hal yang berhubungan dengan nasional dan ada kegiatan termasuk seperti 17 Agustus, masyarakat menikmati lapangan dan mereka bergembira sepanjang hari. Oh, Pak Kaban, tadi kita sama-sama menyaksikan upacara peringatan detik-detik proklamasi yang disiarkan secara langsung dari Istana Negara IKN dan dari Istana Merdeka di Jakarta. Ada yang menarik, doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Pak Yakut, penggalannya cukup menarik. Setelah ratusan tahun dijajah, kini saat merasakan kemerdekaan, mulai dijajah oleh nafsu dan kedengkian kami sendiri. Ini pengakuan yang menarik dari seorang menteri yang memimpin doa. Respon Pak Kaban? Ya, pertama ya, kita harus alhamdulillah, harus mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa itu memang tidak boleh berhenti bersyukur. Ya, jadi kenikmatan kemerdekaan kita itu harus betul-betul diejawantahkan di dalam kehidupan, dalam mengisi kemerdekaan itu. Karena biar bagaimanapun, semangat untuk menjadi negara merdeka itu sudah tercantum, dan seluruh rakyat Indonesia, mulai dari yang paling tinggi sampai dengan masyarakat yang paling bawah, itu harus tertanam. Yang namanya penjajahan itu harus dihapuskan dari permukaan bumi. Ya, jadi jangan lupa, penjajahan itu harus dihapuskan dari permukaan bumi. Termasuk penjajahan yang dilakukan oleh bangsanya sendiri ya? Nah, ini makanya, jadi saya mengatakan, jadi penjajahan harus dihapuskan dari permukaan bumi. Itu perintah dan komitmen kita bernegara dan berbangsa. Jadi tidak boleh ada
nuansa-nuansa penjajahan, nuansa kolonialisme di dalam kita membangun negara ini. Negara kita itu karena dia memiliki cita-cita, ya, bahwa untuk kita bisa merdeka ini itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian kemerdekaan kita itu adalah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur. Dan negara kita ini adalah negara hukum. Jadi hukum itu adalah membebaskan orang dari ketakutan. Hukum itu adalah menawarkan bahwa ada keadilan di dalam kehidupan kita bernegara dan berbangsa ini, gitu. Nah, jadi doa itu adalah pernyataan sikap, ya. Karena kalau dalam bahasa agama kan utuni astajib lakum, mintalah kepadaku akan kukabulkan. Nah, jadi kalau doa yang disampaikan tadi itu mudah-mudahan, nah tentu kita mengatakan mudah-mudahan dikabulkan. Mental sikap-sikap penjajahan itu bahasanya kami, nah itu adalah penguasa, ya, karena posisinya adalah kami di sini orang yang sedang mendapat amanah. Siapa yang mendapat amanah itu? Mulai dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, MPR, DPR RI. Jadi semua mereka yang sedang mendapat amanat pengelolaan negara, ya, apalagi kemarin itu berkali-kali kita lihat di media sosial, Presiden Jokowi mengatakan dia mencium aroma kolonial di Istana Negara dan di Istana Bogor. Nah, padahal Jokowi tinggal di Istana Bogor dan di Istana Negara. Jadi aroma kolonial itu dia cium itu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, siapa yang jadi penjajah itu? Ya kan? Jadi aroma kolonial ini gitu kan. Nah, tentu doa itu kita harapkan dikabulkan oleh Allah. Jadi Allah mengabulkan agar kami yang terjajah oleh nafsu, hawa nafsu dan kedengkian dan sebagainya itu dikabulkan oleh Allah doa itu, sehingga rakyat merasakan sebuah ketentraman, merasakan sebuah kemerdekaan, merasakan keadilan, merasa hadir hukum di tengah-tengah masyarakat. Yang dimaksud Pak Yakut tentu nafsu dan kedengkian para penguasa, ya? Ya. Bukan nafsu dan kedengkian rakyat. Karena begini, penjajahan itu kan kekuasaan. Ya. Ini ada profesor nanti akan lebih mencerahkan kita. Saya mempersepsikan penjajahan itu dilakukan oleh kekuasaan. Nah, jadi dan ingat juga dulu Bung Karno pernah mengatakan, ya kita bisa mengusir penjajah asing, tapi kita bisa dijajah oleh bangsa sendiri. Nah, jadi ini ya saya pikir ya kalau kita suasana kemerdekaan sekarang ini harusnya itu semua introspeksi, ya introspeksi apakah doa itu kan doa itu kan ekspresi dari situasi yang sedang dihadapi. Nah, jadi ketika dikatakan kami itu, ya saya mengatakan kami itu ya pemerintah yang sedang mendapat amanah. Indonesia dijajah oleh nafsu dan kedengkian penguasanya. Ya, jadi inilah itu saya bilang tadi. Ketika kita berdoa kan sebenarnya itu ekspresi apa yang ada dan hati kita. Mungkin Pak Yakut doanya main-main tuh kan? Serius lah. Serius, ini kan resmi. Ya, misalnya. Jadi kita bermohon supaya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prof, menurut Anda gimana, Prof? Tadi Pak Kamen bilang penjajahan itu ada penguasa yang menjajah dan ada rakyat yang terjajah, yang dijajah. Pagi tadi Pak Yakut mengatakan sudah mulai dijajah oleh nafsu dan kedengkian kami, katanya. Menurut Prof, apakah artinya Indonesia saat ini dijajah oleh pemerintah? Karena yang mengatakan tadi pemerintah. Iya, terima kasih Bung Adi. Jadi momen peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-79, jadi banyak catatan ya. Satu tadi seperti yang dilakukan oleh Pak Kaban, kenyataan Pak Joko Widodo di Istana Negara itu dia mencium aroma kolonialisme.
Nah, itu apa artinya? Artinya apa yang menjadi nilai-nilai spirit dan historis bahwa kita adalah bangsa merdeka itu tidak wujud di dalam kenyataan kalau kita evaluasi. Jadi mungkin apakah ini adalah budaya bangsa kita, budaya para elit politik itu, dia berhenti pada pidato-pidato, berhenti pada pernyataan-pernyataan yang hebat gitu ya, tapi di dalam pelaksanaan tidak terkonfirmasi. Nah, apakah yang kedua pernyataan Menteri Agama itu, apakah satu pernyataan yang tulus atau satu pernyataan yang dia juga tidak tahu lagi apa yang mau dikatakan. Nah, kalau kita ingin menarik apa yang terkandung di dalam isi pidato itu atau dalam doa itu, ya ini sebenarnya satu kesadaran tidak berhenti pada pernyataan. Jadi kalau dibilang hari ini bangsa kita menjajah bangsa sendiri, itu satu fakta, ya kan? Dan kenapa kita memilih jalan demokrasi? Itu kan sebenarnya kita menolak kekuasaan absolut. Ya, kekuasaan itu adalah dibatasi, ya, sesuai dengan konstitusi, dibatasi hukum. Jadi tidak ada penguasa yang bisa ke sewenang-wenangan, dan tidak ada penguasa yang memimpikan masa jabatan lebih dari 2 tahun, ya, atau mau berkuasa sepanjang hayatnya, dan juga tidak ada suatu kekuasaan yang absolut. Jadi di mana toleransi perbedaan itu tidak dihormati, perbedaan politik, perbedaan pilihan, dan kita lihat itu agak kontradiksi bahwa sekarang ini ada satu kemunduran di mana proses-proses politik yang terlihat seakan-akan ingin membangun suatu kekuasaan yang absolut. Kekuasaan absolut itu apa bedanya dengan kekuasaan kolonial? Jadi satu bangsa atau seorang pemimpin yang memimpin suatu negara, dia memiliki kekuasaan atau surplus kekuasaan, dan kekuasaan itu tidak bisa dikontrol, maka kita akan lihat ya penyimpangan kekuasaan, ya, deviasi kekuasaan, abuse of power, itu sangat nampak. Apa yang sangat mudah? Buktinya hukum itu sekarang itu menjadi alat kekuasaan. Jadi semua orang disandera oleh kasus hukum, semua partai seakan-akan kur, ya. Artinya apa? Artinya inilah satu representasi para elit politik, ya, yang ingin berkuasa mengabaikan kedaulatan rakyat. Pengakuan Indonesia mulai dijajah oleh para penguasa, mulai dijajah oleh nafsu dan kedengkian penguasa. Ini kan pengakuan resmi dalam forum resmi kenegaraan. Kira-kira kita tidak akan memperdebatkan soal itunya. Tapi kan begini Bung Adi, saya ke depan harus seperti apa kira-kira? Ini kan ada dua. Kalau pidato Menteri Agama itu kan secara doa Menteri Agama, ya? Ya, itu menggambarkan mental. Ya. Ya, artinya hawa nafsu itu kan mental. Mental yang tidak terkendali, keserakahan yang tidak terkendali, ya kan? Ya tidak hanya dalam dunia materi, tapi keserakahan juga kekuasaan. Nah, yang kedua adalah dalam konteks secara struktural, ya, tadi kekuasaan, ya, politik. Jadi dua ini. Jadi kalau ini tidak bisa dikontrol, maka sebenarnya yang muncul adalah sama dengan kekuasaan kolonial yang tidak terbatas dan tidak kontrol, dan kekuasaan itu tidak diabdikan untuk kepentingan rakyat itu. Nah, ke depan menurut saya tentu kalau kita lihat pernyataan-pernyataan, harapan-harapan di dalam media, apalagi media sosial, harapannya terlalu tinggi bahwa setelah pemerintahan Jokowi ini, ya, masuk pada pemerintahan Pak Prabowo, ini mudah-mudahan ada satu nuansa baru, ada suatu perubahan, sehingga apa yang dipidatokan tentang bau-bau kolonialisme, tentang nafsu, ya, kedengkian keserakahan, itu harus kembalikan apa yang dikatakan oleh Bung Karno, ya, national and character building, pembangunan karakter bangsa. Nah, tadi
Pak Kaban dia mengkaitkan dengan nilai spiritual, rasa syukur, ya kan? Kemudian bagaimana spirit dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu saja yang menjadi arah orientasi ke depan. Saya kira itu poinnya. Pak Kaban, ini pengakuan yang tulus di ujung pemerintahan Jokowi bertepatan dengan upacara peringatan detik-detik proklamasi. Artinya ini pengakuan tulus dari pemerintah Jokowi agar penjajahan itu dihapuskan, termasuk penjajahan yang dimaksud dalam doa Pak Yakut itu. Kira-kira apa yang harus, atau mungkin nggak Prabowo bisa memimpin menghapus penjajahan termasuk yang didoakan dalam doanya Pak Yakut ini? Saya bertitik tolak dari apa yang terjadi hari ini, ya kan? Masalah besok kita belum tahu, ya kan? Jadi tadi Profesor juga sudah mengulas sedikit, ya, bahwa harapan yang ditujukan kepada presiden terpilih, gitu ya. Nah, tapi harus dipahami bahwa sikap-sikap dengki, ya. Nah, dengki ini maknanya dalam kehidupan kita hari ini, ya. Ketika ada orang sukses, ya, lalu kemudian orang sukses itu diganggu, ya, diganggu dengan segala cara sehingga orang itu menjadi tidak sukses. Atau ketika orang itu tidak boleh berbeda dengan saya, misalnya saya memilih si X, ya kan, karena tidak sesuai dengan selera penguasa, maka saya kemudian, ya, didegradasi. Nah, apakah itu bukan sebuah kedengkian? Gitu. Nah, jadi tolak ukur kita itu adalah bagaimana hukum. Kuncinya penegakan hukum. Penegakan hukum. Saya merasa sangat yakin, ya, bahwa sikap-sikap penjajahan, kedengkian, ya, kemudian fenomena-fenomena kolonial itu hanya bisa dihilangkan dengan law enforcement. Nah, hukum yang sudah dibuat sedemikian rupa, bukan hukum yang dibuat untuk pembenaran. Ini berbeda. Jadi kalau hukum itu dibuat untuk pembenaran kepentingan, itulah penjajahan. Itulah kedengkian itu, ya. Itulah kedengkian itu. Gitu. Nah, jadi mari kita, gitu, sebagai bangsa yang merdeka, ya, tapi kita kan merdeka baru 79 tahun, ya kan? Nah, jadi baru 79 tahun dengan wilayah negara yang sangat luas, penduduk yang sangat banyak, kemudian variasi perbedaan kesukuan yang juga begitu rupa. Nah, angka 79 tahun itu menurut saya itu belum cukup, ya. Jadi memang butuh waktu dan butuh pemimpin. Nah, kan kami memegang amanah dalam doa itu kan, kami pemegang amanah ini, ya kan, gitu kan. Nah, jadi pemimpinlah yang harus, ya, menjadi motor penggerak ke arah perubahan dan perbaikan, sehingga kita merasa kita betul-betul sebagai bangsa yang merdeka, ya kan. Nah, kita bisa lihat melalui media-media sosial bagaimana ekspresi kemerdekaan yang dilampiaskan dengan berbagai macam bentuk, apakah etis atau tidak etis, apakah pantas atau tidak pantas, itu semua campur baur, ya. Jadi apakah itu manifestasi kemerdekaan kita? Nah, kalau saya tetap mengatakan, kita isi kemerdekaan itu melaksanakan, memfungsikan apa yang menjadi amanat, ya, menjadi culture kita, menjadi budaya kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi Profesor sudah mengatakan, ketika kita beralam demokrasi, ya kan, ya, lalu kemudian setiap orang yang berbeda itu kemudian seperti musuh, saya kira ada penjajahan pemikiran, ya, penjajahan pemikiran yang menganggap setiap orang yang berbeda itu adalah lawan, ya kan, dianggap sebagai musuh.
Nah, kalau kau pemimpin partai, kau harus nyingkir. Harus yang jadi ini kelompok saya. Nah, jadi apakah itu bukan sebuah kedengkian? Gitu loh. Nah, jadi saya sangat terkesan juga lah dengan bahasa Joko Widodo bahwa mencium aroma kolonial. Dia presiden tinggal di istana negara yang direbut dengan kemerdekaan, dengan pertarungan nyawa, ya, dan darah jutaan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan itu. Tapi yang dia lihat bukan aroma keadilan, tapi yang dia cium adalah aroma kolonial. Nah, sebenarnya siapa yang kolonial itu sebenarnya? Nah, itu. Siapa yang kolonial itu sebenarnya? Kok berani dia mengatakan setiap dia di Istana Bogor, dia ada di Istana Negara, yang dia cium adalah aroma kolonial. Padahal itu adalah hasil perjuangan, hasil jihad, hasil perjuangan para syuhada, hasil para pendiri-pendiri republik. Semua tokoh bukan soal gedungnya itu dibangun oleh Belanda ya? Bukan. Ya, ini kan aroma. Aroma. Ya, kan aroma. Nah, jadi kenapa hasil perjuangan itu tercium aroma kolonial? Jadi pertanyaannya yang jadi kolonial itu siapa? Gitu. Nah, ini kan sesuatu. Nah, kalau kita ulas, ya, kita kupas lagi, apakah dengan upacara kemerdekaan di IKN itu manifestasi kemerdekaan atau kejahilan? Nah, kan jadi nakal, ya kan? Nah, tapi mari kita berharap pada Allah supaya doa Menteri Agama itu digabungkan oleh Allah. Gitu. Itu aja kita aminkan. Ya, perkenankan ya Allah agar supaya yang bermental penjajahan itu dihapuskan dari bumi Indonesia, ya kan? Mereka-mereka yang dengki agar mereka ya tersingkir dari bumi Indonesia. Ya kita aminkan aja. Insya Allah dikabulkan ya. Amin, amin. Prof, ada catatan-catatan untuk yang terakhir? Ya sebenarnya sederhana ya. Jadi jangan berhenti pada doa, jangan berhenti pada pidato-pidato yang seakan-akan sangat manis, tetapi dia absen dalam kenyataan, tidak terkonfirmasi. Nah, oleh karenanya ini catatan juga. Saya kira banyak kalangan menilai pernyataan-pernyataan Pak Jokowi, pidato Pak Jokowi itu bertolak belakang dengan apa yang berlaku. Dengan kata lain, Pak Jokowi itu terlalu sering ya memberikan pernyataan yang isinya bohong, pembohongan publik. Itu bukan saya bicara. Jadi kita sangat sedih tentu saja, yang semestinya seorang Presiden Jokowi yang sudah memerintah 10 tahun di akhir masa kepemimpinan itu banyak sekali catatan-catatan buruk. Mudah-mudahan catatan buruk itu tidak terulang pada kepemimpinan yang kita masih ada harapan ya. Masih ada harapan ya. Dan saya kira pemimpin itu harus berterima kasih kepada rakyat yang luar biasa sabarnya. Kita tidak terbayangkan kalau accident atau kemarahan rakyat apa yang terjadi baru-baru ini di Bangladesh, dan itu sangat mungkin terjadi. Jadi para pemimpin ini ya harus betul-betul menyadari, bukan berarti rakyat diam itu kemudian seakan-akan rakyat terima. Kita sudah banyak belajar dari sejarah. Oleh karena itu momentum HUT kemerdekaan yang 79 ini harus memperbarui, memperkuat kembali komitmen kebangsaan di dalam rangka mengisi kemerdekaan, sehingga bangsa ini betul-betul menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang berdaulat sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Baik, terima kasih Pak Kaban. Prof, masih ada harapan. Pemirsa, nantikan telaah dan bincang menarik lainnya seputar perkembangan politik di tanah air hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu 79 tahun Indonesia Merdeka. Merdeka, Allah Akbar. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com, edisi khusus Bulan Kemerdekaan, didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia.